Halo semuanya, selamat datang di tugas video presentasi sistematika tumbuhan. Perkenalkan, saya Eva Zahrinayati bersama rekan saya Sulistia Arini dan Fadila Indah Azahra. Kami dari jurusan Tadris IPA Biologi, Universitas Islam Negeri Mataram. Teman-teman pernah berpikir nggak sih, kenapa ayam yang kita temukan itu berbeda-beda? Baik dari segi warna, bentuk, ataupun keunikan yang tersendiri yang dimiliki oleh ayam tersebut. Nah, itu kita akan bahas pada topik yang pertama yaitu keanekaragaman hayati. Selanjutnya, teman-teman tahu nggak apa kelompok tumbuhan yang terbesar di dunia? Yap, betul sekali, Spermatophyta. Dan kita akan bahas pada topik yang kedua. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke dalam materinya. Keanekaragaman hayati adalah keberagaman atau perbedaan makhluk hidup yang ada di bumi, baik itu tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Artinya, di bumi kita ini terdapat banyak sekali jenis makhluk hidup yang memiliki bentuk yang berbeda, warna, ukuran, dan cara hidup yang berbeda-beda. Jika dilihat dari segi tingkatan, ada 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Yang pertama itu ada tingkat keanekaragaman gen. Gen merupakan substansi kimia sebagai faktor penentu sifat keturunan, sehingga keanekaragaman tingkat gen adalah perbedaan susunan gen atau sifat yang terdapat dalam satu jenis makhluk hidup yang sama. Contohnya kita bisa lihat pada slide berikutnya yaitu keanekaragaman tingkat gen dan tingkat spesies. Di sini ada Rosa sp atau bunga mawar. Jadi, meskipun dalam satu jenis bunga mawar, tapi mereka memiliki mahkota yang berbeda-beda. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa terdapat perbedaan susunan gen antara satu jenis makhluk hidup. Selain itu, contoh berikutnya yaitu ayam. Di sini ada ayam kampung, ayam potong, dan ayam hutan yang memiliki bentuk serta warna yang berbeda-beda. Selanjutnya, ada keanekaragaman tingkat spesies. Spesies atau jenis merupakan individu yang memiliki fisiologi, anatomi maupun morfologi yang sama dan mampu melakukan perkawinan. Jadi, keanekaragaman tingkat spesies adalah perbedaan atau variasi jenis atau spesies yang terdapat dalam satu famili. Contohnya pada famili Fabaceae, di sini ada kacang buncis, kacang tanah, maupun pete dan sebagainya. Mereka dalam satu famili namun memiliki jenis yang berbeda. Selanjutnya, contoh yang kedua yaitu dari famili Felidae, yang dimana mereka semua termasuk dalam kucing-kucingan, tapi ada yang kucing yang dapat dipelihara atau kucing rumahan dan juga ada kucing liar. Di sini contohnya seperti harimau, kucing biasa, macan, dan singa. Oke, kita beralih ke keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi, ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup yang satu dengan makhluk hidup yang lainnya, dan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keanekaragaman tingkat ekosistem adalah perbedaan jenis ekosistem di bumi yang disebabkan oleh variasi kondisi lingkungan seperti iklim, tanah, air, suhu yang menyebabkan beragamnya jenis makhluk hidup di dalamnya. Berdasarkan habitat makhluk hidup, ekosistem dibagi menjadi 2, yaitu ekosistem tingkat darat dan perairan. Yang pertama ada ekosistem daratan. Ekosistem daratan adalah hubungan timbal balik atau interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik seperti tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Sementara komponen abiotik yaitu bisa seperti tanah, iklim, maupun udara. Contoh dari ekosistem daratan yaitu sawah, perkebunan, savana, padang rumput, gurun, dan lain sebagainya. Ekosistem perairan adalah interaksi yang terjadi antara makhluk hidup dengan lingkungannya yang didominasi oleh air. Jadi, pada ekosistem perairan ini dibagi menjadi 2, ada ekosistem perairan air tawar dan air laut.
Ekosistem perairan air tawar yaitu ekosistem yang terdapat di perairan dengan kadar garam yang sangat rendah, yaitu kurang dari 1%. Contohnya seperti danau, sungai, rawa-rawa, dan sebagainya. Sementara ekosistem perairan air laut adalah ekosistem yang terdapat di wilayah perairan dengan kadar garam tinggi, rata-rata sekitar 3,5%. Contohnya seperti laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang spermatopita atau tumbuhan berbiji. Spermatopita atau tumbuhan berbiji adalah kelompok tumbuhan yang berkembang biak dengan biji sebagai alat reproduksi utamanya. Biji ini terbentuk dari hasil pembuahan antara sel jantan atau sering disebut dengan serbuk sari dan sel betina yang sering disebut dengan ovum pada bunga atau strobilus. Selanjutnya ada tumbuhan berbiji berevolusi dari tumbuhan paku heterospora yang hidup jutaan tahun lalu. Awal dari perubahan iklim yang lebih kering, tumbuhan beradaptasi dengan membentuk biji sebagai pelindung embrio agar tetap bertahan di daratan. Evolusi ini juga melahirkan serbuk sari yang membantu pembuahan tanpa air, menjadikan tumbuhan lebih mudah menyebar, dan dari sinilah muncul dua kelompok besar, yaitu pada tumbuhan biji, evolusi mengarah pada generasi sporopit dominan, dan pada saat yang sama, pengurangan sistematis dalam ukuran gametopit dari struktur yang mencolok menjadi gugusan sel mikroskopis yang tertutup dalam jaringan sporopit. Sementara tumbuhan berpembuluh rendah seperti lumut, kelup, dan pakis, sebagian besar homospora hanya menghasilkan satu jenis spora. Semua tumbuhan biji atau spermatopit adalah heterospora. Mereka membentuk dua jenis spora, megaspora yaitu betina dan mikrospora yaitu jantan. Megaspora berkembang menjadi gametopit betina yang menghasilkan telur, dan mikrospora matang menjadi gametopit jantan dan menghasilkan sperma. Karena gametopit matang di dalam spora, mereka tidak hidup bebas seperti gametopit tumbuh berpembuluh tak berbiji lainnya. Tumbuhan tak berbiji heterospora dipandang sebagai cikal bakal evolusi tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji berevolusi dari tumbuhan paku heterospora yang hidup jutaan tahun lalu. Awalnya tumbuhan darat masih membutuhkan air untuk berkembang biak, namun seiring perubahan iklim yang lebih kering, tumbuhan beradaptasi dengan membentuk biji sebagai pelindung embrio agar tetap bertahan hidup di daratan. Evolusi ini juga melahirkan serbuk sari yang membantu pembuahan tanpa air atau menjadikan tumbuhan lebih mudah menyebar. Dari sinilah muncul dua kelompok besar. Pada tumbuhan biji, evolusi mengarah pada generasi sporopit dominan, dan pada saat yang sama, pengurangan sistematis dalam ukuran gametopit dari struktur yang mencolok menjadi gugusan mikroskopis yang tertutup dalam jaringan sporopit. Sementara tumbuhan berpembuluh rendah seperti lumut, kelup, dan pakis, sebagian besar homospora atau hanya menghasilkan satu jenis spora. Semua tumbuhan biji atau spermatopit adalah heterospora. Mereka membentuk dua jenis spora. Yang pertama itu ada megaspora atau betina dan mikrospora atau jantan. Megaspora berkembang menjadi gametopit betina yang menghasilkan telur, dan mikrospora matang menjadi gametopit jantan yang menghasilkan sperma. Karena gametopit matang di dalam spora, mereka tidak bisa hidup bebas seperti gametopit tumbuhan berpembuluh tak berbiji lainnya. Tumbuhan tak berbiji heterospora dipandang sebagai cikal bakal evolusi tumbuhan berbiji. Bisa dilihat pada contoh gambar di samping, ada daun pakis haji, yaitu di sana dijelaskan
bagian-bagian dari spora di tumbuhan pakis haji. Ciri-ciri tumbuhan spermatopita: yang pertama, memiliki biji sebagai alat perkembangbiakan utama. Yang kedua, sudah memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang ketiga, memiliki jaringan pengangkut yaitu silam dan kloem untuk menyalurkan air dan zat makanan. Yang keempat itu berkembang biak secara generatif atau seksual dengan pembuahan antara sel jantan yaitu serbuk sari dan sel betina yaitu ovum. Yang selanjutnya dapat hidup di darat maupun di air. Yang keenam, bersifat autotrof, artinya dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Yang ketujuh, berukuran bervariasi dari tumbuhan kecil seperti rumput sampai pohon besar seperti jati dan mangga. Spermatopita juga dibagi menjadi dua kelompok besar, yaitu ada Gymnospermae dan Angiospermae. Gymnospermae adalah tumbuhan yang berbiji terbuka dan Angiospermae adalah tumbuhan yang berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Tumbuhan berbiji terbuka adalah tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh buah, melainkan tampak langsung di permukaan daun buah atau megasporofil atau sisik-sisik runjung. Ciri-cirinya, yang pertama, tidak memiliki bunga sejati, hanya berbentuk strobilus atau runjung. Yang kedua, biji tidak tertutup oleh daging buah. Yang ketiga, umumnya berupa pohon besar dan berkayu keras. Yang keempat, daun sempit dan kaku seperti jarum. Yang kelima, penyerbukan dibantu oleh angin. Klasifikasinya, Gymnospermae dibagi menjadi beberapa kelas, di antaranya yang pertama Kikadopita, pakis haji. Yang kedua Gingopita, Ginkgo biloba. Yang ketiga Gnetopita, melinjo. Yang keempat Coniferopita, Pinus cemara damar. Tumbuhan berbiji terbuka hanya menghasilkan zigot saat pembuahan. Yang selanjutnya, tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang bijinya terbungkus oleh buah. Biji terbentuk di dalam bakal buah atau ovarium yang nantinya akan berkembang menjadi buah setelah pembuahan. Dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji berkeping satu atau monokotil yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, memiliki satu keping biji. Yang kedua, akar serabut. Yang ketiga, tulang daun sejajar atau melengkung. Yang keempat, batang tidak berkambium sehingga tidak mengalami pertumbuhan sekunder atau tidak membesar. Yang kelima, bunga berkelipatan 3, 6, 9. Yang terakhir, tidak memiliki cabang pada batang utama. Contohnya padi, jagung, pisang, dan lain-lain. Yang kedua, dikotil, memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki dua keping biji. Yang kedua, akar tunggang. Yang ketiga, tulang daun menyirip atau menjari. Yang keempat, batang berkambium sehingga dapat tumbuh besar. Kelima, bunga berkelipatan 4 atau 5. 4, 5, 10. Umumnya bercabang banyak. Contohnya mangga, jambu biji, kacang tanah, dan lain-lain. Kedua pembuahan ini termasuk ke dalam pembuahan ganda. Pembuahan pertama menghasilkan zigot dan pembuahan kedua menghasilkan endosperma. Manfaat spermatopita atau tumbuhan berbiji: yang pertama sebagai sumber pangan, yang kedua bahan bangunan dan industri, yang ketiga tanaman obat, yang keempat tanaman hias, yang kelima penghasil oksigen dan penjaga keseimbangan alam, dan keenam sumber bahan baku ekonomi.